Wahai saudara, 121. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang saya berada di Gereja Katolik Totoran. Totoran ini adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Toleransi menurut saya sekarang menjadi sesuatu yang bisa jadi mahal di Republik ini, karena dengan begitu negara kesatuan Republik Indonesia bisa utuh. Kita bisa belajar dari desa ini bahwa ada umat Katolik, ada Gereja Katolik Totoran atau stasi ya. Mereka bisa beribadah dengan tenang, kemudian bisa melakukan misa dengan damai, dan masyarakat sekitar tidak ada masalah. Kita bisa mengikuti liputannya. Inilah Gereja Katolik Keluarga Kudus Stasi Totoran, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Gereja ini adalah hasil renovasi pada tahun 2015. Sebelumnya, gereja ini telah berdiri sekitar tahun 70-an dengan bangunan yang masih terbuat dari bambu dan kayu. Masyarakat desa Totoran umumnya adalah para petani tambak, petani sawah, buruh, sebagian ada yang menjadi nelayan, TKW dan TKI. Pak Warna adalah generasi kedua umat Katolik yang ada di desa ini. Kedua orang tuanya juga beragama Katolik. Demikian juga istrinya yang bernama Sarkem dan ketiga anaknya. Setiap hari Minggu, secara bergiliran, pastor datang di gereja Katolik ini. Ketika kami datang, giliran Pastor Emmanuel Kadang yang memimpin misa ini. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang ini kita dalam novena Roh Kudus. Mari kita siapkan dari Mada Bakti puji syukur nomor 92. Sekitar 20-an orang yang setiap minggu aktif beribadah di gereja Katolik ini. Mereka adalah Pak Warna, ibu-ibu, para remaja putri, dan anak-anak. Perkembangan umat Katolik di daerah ini menurut Romo Emmanuel tidak sebagaimana yang diharapkan. Ya, Romo bisa diceritakan bagaimana perkembangan umat Katolik ya, yang ada di sini. Silakan. Kalau perkembangannya sih tidak seperti yang diharapkan ya. Oh iya. Malah boleh dikatakan tidak berkembang. Oh iya, berkembang. Tidak berkembang. Atau berkurang bahkan. Malah boleh dikatakan berkurang. Oh iya. Karena kalau saya baru 1 tahun di Indramayu ya, jadi belum terlalu tahu. Dari mana? Dari Toraja? Asalnya sih Toraja, tapi saya imam Keuskupan Bandung, imam diosesan Keuskupan Bandung. Dan sebelum saya ke Indramayu, saya tugas di Keuskupan Padang membantu di sana, di Paroki Santa Maria Fatima Pekanbaru. Nah, sejauh yang saya tahu, Totoran itu kurang berkembang. Bahkan dari 5 stasi, Totoran lah yang paling terbelakang. Ya, 5 stasi di Indramayu. Iya. Yang mana aja tuh?
ada Dagan. Dagan itu di mana? Dagan Tegur. Oh ya, Tegur ya. Kemudian Rosarang. Iya. Kemudian Tugu. Iya. Kemudian Jatibarang. Iya. Totoran yang kurang berkembang ya? Iya, Totoran yang kurang berkembang. Ini 4 stasi. Kenapa itu? Kira-kira penyebabnya? Itu yang tidak terlalu mudah terjawab ya. Saya dalam setahun lebih ini mencari alasannya. Iya. Tapi bisa jadi karena situasi sosial ya, situasi sosial, lalu anak-anak muda yang diharapkan untuk menjadi tulang punggung perkembangan gereja juga banyak yang lari, hilang dari gereja. Ya, tidak tahu alasannya apa. Tapi menurut Romo di sini sih aman-amannya damai ya untuk mengembangkan agama Katolik, nggak ada masalah ya? Ini Romo. Sejauh yang saya tahu, Pak Warna gimana, ada masalah nggak? Iya, nanti Okay. Pak Warna aja ya. Menurut Romo aja. Kalau saya kesulitan pengembangan ya, kesulitannya dari sisi pengembangan karena dari sisi tingkat pendidikan, anak-anak di sini bahkan orang tua tidak terlalu konsen dengan pendidikan, dan pendidikan kan diharapkan meskipun bukan satu-satunya sarana ya, tapi paling tidak membuka wawasan, membuka pikiran untuk bisa mengembangkan diri. Tapi pendidikan di sini tidak maksimal, boleh dikatakan seadanya. Lalu dari sisi pendidikan iman, anak-anak khususnya, ya karena dari sisi keluarga juga imannya tidak terlalu kuat. Ya, pendidikannya juga tidak jadi terlalu tinggi. Anak-anaknya juga bukan kebanyakan ya. Sejauh yang saya dengar dari Mas sendiri, dua rumah. Dua rumah artinya di sini, tapi lebih banyak juga ke tempat ibadah lain. Oh iya. Jadi menjadi rumah. Tidak komitmennya kurang kuat. Iya. Lalu diupayakan, tapi memang tidak pernah bisa maju karena tadi dasarnya yang tidak kokoh kuat. Dan juga untuk zaman sekarang yang saya cermati, iman untuk anak muda itu sudah bukan hal yang istimewa, tapi bisa dianggap pelengkap lah. Iya, pelengkap. Bukan hal prioritas. Iya, bukan lagi yang utama. Iya. Kalau Romo ini sehari-harinya sebagai apa? Saya sebagai pastor juga di Indramayu, tapi pastor rekan. Ya. Tinggalnya di Indramayu, Paroki Indramayu. Di mana? Di Santo Mikael di Indramayu. Oh, di situ. Ya. Kalau di sini kami melayani paling tidak sekali seminggu pada hari Minggu dan hari-hari tertentu. Jadi selain di sini juga di Losarang. Iya. Terus di mana? Kami melayani 6 tempat lah paroki. 5 tempat paroki dengan 5 stasi tadi. Parokinya di mana? Paroki Santo Mikael Indramayu. Satu ya. Tapi saya secara khusus secara khusus diberi tugas untuk pengembangan Jatibarang. Membantu umat Jatibarang jadi paroki. Ya. Makasih. Dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Meski berada di tengah keyakinan yang berbeda, namun umat Katolik di desa ini dapat beribadah dengan damai. Sampeyan ki termasuk pertama ya Pak? Angkatan pertama atau angkatan generasi kedua yang masuk Katolik? Iya, karena pertama orang tua saya orang. Cuman saya kan ikut orang tua, jadi kan keduanya. Iya, benar sih generasi kedua ya. Iya. Generasi kedua ya. Nah, Pak Warna ki
istrinya juga Katolik ya? Iya ya tadi kan saya Ibu siapa namanya? Ibu Sarkem. Iya, Ibu Sarkem Katolik. Kemudian anaknya Pak Warna berapa? 4. Maaf 3. Siapa aja? Coba sebutin. Yang pertama namanya Samen. Kedua namanya Castiwan. 3. Yang ketiga Antonius. Iya, oke. Tiga-tiganya tuh Katolik ya? Ya. Iya. Nah, Pak Warna ki mungkin ki langkah masalah dengan kehidupan sampean ki misalnya agamanya Katolik terus diintimidasi atau nggak ada kan? Oh, nggak ada masalah. Biasa aja ya? Iya, kalau biasa. Masyarakat gimana menganggap? Biasa saja. Ya, berbaur ya? Iya. Nggak ada masalah Ya masalah talil apa saya ikut. Oh iya. Itu. Iya talil orang Islam. Iya. Selama ini gereja juga ketika ada misa atau apa nggak ada gangguan apa ya? Enggak ada. Biasa aja ya? Biasa. Aman lah masalah Nah, itu. kenapa Pak Warna ningkene ki sing agama Katolik ki saya lakan? Lah masalah sing dari pertanyaan itu. Iya, kira-kira Pak Warna bisa jawab beli? Yang saya kan nggak ngerti ya. Nggak ngerti ya? Kemungkinan Ya, kemungkinan ya. Umat Katolik itu karena apa? Terus terang pisan miskin. Iya. Jadi nggak seperti kayak di dagang, ditegur. Oh iya. Ditegur kan sedikit-sedikit pada dua kerjaan sendiri-sendiri. Iya. Tuh, punya perahu, punya empang, punya apa gitu kan. Iya. Lah bahkan totoran nggak punya, miskin. Iya, apa hubungannya miskin dari Nah, agama? miskin itu udah jadi apa ya? Usaha kesana Jakarta. Oh iya. Ada yang udah jadi TKW. Iya. Begitu. Iya, Nah, jadi gereja itu ketinggalan. Iya, Tuh. ningkene kosong. Ya kosong. Karena uangnya memang duduk di sini. Nah, pada kerja, pada usaha. Tapi iya. lah punya usaha sendiri, Iya. ya mungkin ini tanah sendiri kan. Iya. Ada waktu dekat sama gereja. Iya. Nah, banyak pada masuk Jakarta minggu ke sini dulu. Iya. Nggak bisa kan. Iya. Begitu. Gitu. Nah, sampean dua putu ya? Ya, ada Putu agamanya Katolik. Ya, Katolik yang tadi di sini. Iya. Itu putu-putu. Iya. Putu-putu ini ya. Nah, Mbak, sekitar anak pira nih kene Pak? KBH lah lamuna teka KB lah. Kalau datang semua itu berapa? Ya sekitar ya 20-an lah 20-an. yang datang. Kalau sehari-harinya sih ada nggak pelajaran Katoliknya? Nggak ada. Ini mah misa aja kan? Iya. Kalau kayak madrasahnya atau apanya nggak ada ya? Nggak ada. Jadi pendidikan Katoliknya secara khusus nggak ada. Nggak ada. Yang ada hanya misa seminggu sekali. Iya. Lah barang dulu rokok di sini tuh ada guru. Nah, Kalau jam 3 pada datang. kumpul datang. setiap hari. Ya iya, malah kan dokos di sini gurunya dari Indramayu. Iya. Lah murid-murid pada datang anak-anak. Ya, guru Katolik maksudnya. Iya. Ya terus? Iya. Ya, anak-anak pada datang, orang pada belajar Iya. sekolah apa, dan pada tenis meja apa Iya. Nah, tadinya tuh. tapi Nah, akhirnya setelah itu nggak ada guru, nggak ada apa, ya bubar lagi anak mudanya di sini. Begitu. Oke, terima kasih Pak Warna. Ya. Surga. Saudara di dalam kurban Kristamu nyembah dikau kami matur kepada Kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang sedang kebingungan dan putus asa ya Tuhan. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan pemenang atas dosa dan maut